Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Umu Papa. Ya, jumpa lagi bersama Umi. Aku seorang IRT dengan 2 orang anak. Ya, hari ini aku mau belanja untuk persiapan jualan ya teman-teman. Nah, pertama ini kita mau beli ayam dulu. Nah, ini masih sekitaran jam 7 pagi ya teman-teman. Jadi kondisi pasar belum terlalu ramai sih. Nah, di sini aku melihat ada yang jual mobil-mobilan teman-teman. Berhubung anak Besti ada yang ulang tahun, jadi aku beli kado di sini aja ya teman-teman. Biasanya aku beli ayam langsung 3 kilo ya teman-teman. Karena untuk isian tahu isi, tempe isi, dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Nah, kalau di sini ayamnya sekilo itu sekitar 38 ya teman-teman. Tapi aku kemarin mencoba mencari tempat yang lain, ternyata 1 kilonya 35 teman-teman. Wah, lumayan ya teman-teman. Jadi biasanya aku sekali beli itu kadang 3-4 kilo. Nah, sampai rumah itu aku rebus dulu gitu ya teman-teman. Jangan lupa dicuci dulu ya teman. Nah, setelah dicuci direbus, lalu aku suwir-suwir dan aku simpan di kulkas. Jadi sewaktu nak dipakai untuk jualan tuh langsung udah siap gitu ya. Jadi saat proses pembuatan untuk jualan itu udah garcep gitu ya teman-teman. Tinggal sat-sat aja gitu ya. Hehehe. Jangan salpok sama dapurku ya teman-teman, karena ini benar-benar seperti kapal pecah. Nah, jadi tadi pagi itu kan aku siapin untuk jualan. Jadi aku belum sempat beres-beres, belum sempat cuci piring. Nah, sekarang aku mau cuci piring dulu, beres-beres sedikit. Lalu siap itu masak. Nah, kalau aku biasanya cuci piring itu lebih suka yang cangkir-cangkir, gelas-gelas dulu. Setelah itu baru piring-piring dan yang lainnya. Karena biar tidak berminyak aja gitu ya menurutku teman-teman. Kalau teman-teman sukanya itu yang gimana? Suka sama kayak aku atau sukanya yang campur aja gitu, semuanya langsung dicuci? Boleh deh komen-komen di bawah ya. Sejujurnya aku tipe orang yang sulit untuk berkata-kata gitu ya teman-teman. Apa namanya ya, sulit mengobrol itu terbilang ya gimana ya, tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku belajar, dan jikalau ada yang kata-kataku yang salah mohon dimaaf ya teman-teman. Nah, ini aku sudah selesai cuci piring, mau lanjut cuci ayam. Tapi setelah dicuci itu aku mau rendam dulu pakai jeruk nipis ya teman-teman. Nah, biar tidak bau amis. Kalau di tempat teman-teman sekilo ayam itu berapa? Boleh deh di komen di bawah ya. Nah, jadi tadi aku beli ayamnya langsung minta difiletin ya teman-teman. Jadi tulang-tulangnya aku bawa ke rumah. Lumayan kan, bisa buat untuk sop. Aku tim yang suka banget sama sop teman-teman. Jadi tulang-tulang itu aku masak untuk sop, tinggal ditambah sayur-sayur dan tambah, kadang aku campur dengan bakso ya, pokoknya gitulah teman-teman. Tadi aku pilih yang bagian dada ya teman-teman, karena ayamnya untuk disuwir-suwir lebih enak yang dada. Nah, jadi aku beli 4 kilo, yang sekilo itu untuk di rumah, untuk lauk pauk ya teman-teman, karena anakku itu suka banget juga bagian dada. Jadi ya udah deh, aku beli sekalian stok untuk jualan dan stok untuk di rumah. Nah, tadi aku beli mie sagu ya teman-teman. Ini satu plastik gini harganya 5.000. Dan aku juga ada beli mie basah, harganya juga 5.000. Kalau nggak salah beratnya sekitar setengah kilo ya teman-teman. Kemudian kemiri 1 on 6.000. Daun perai dan sop ini 5.000 ya teman-teman. Dapat banyak teman-teman. Biasanya sih aku cuma dapat dikit ya teman-teman. Ini dapat banyak banget, alhamdulillah. Kemudian ini ada cabai geprek
aku beli 1 on harganya 10.000. Wah, lumayan ya harganya. Rawit runcing 1 onnya 6.000 sama tomat 4.000. Wortelnya 2 kilo ya teman-teman, untuk jualan sekilo dan sekilo lagi untuk di rumah. Kentang sekilo juga. Nah, untuk di harga wortel itu 28.000 di 2 kilo dan kentang 17.000. Ini ada terong bulat ya teman-teman, 2.000 dan daun jeruk 1.000 rupiah. Lanjut, ini aku beli kencur sekitar 2 on 8.000. Bumbu sop 1.000, bumbu miso 7.000, dan bumbu kambing ini 5.000. Dan aku juga beli santan 5.000 rupiah. Nah, lanjut, ini aku beli cabai 2 kilo ya teman-teman, karena lagi murah. Biasanya 50.000 dan yang ini cuma 35 ya teman-teman. Nah, lanjut, bawang sekilo, bawang bombay 2 buah. Ini ada opak ya teman-teman. Untuk di harga bawang itu sekilonya 25, bombaynya 6.000. Dan ini tempe aku beli 3 papan. Dan satu lagi kulit lumpia. Nah, ini aku campur semuanya teman-teman. Baru nanti aku hitung-hitung mana yang untuk jualan dan mana yang untuk aku makan sendiri. Dan ini yang terakhir, tahu aku beli 30.000, dapat 6 bungkus ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk masak dulu ya teman-teman, karena berhubung ini udah menjelang siang, jadi udah mulai keroncongan. Jadi aku masak yang ada di kulkas dulu ya teman-teman, karena ngabisin barang-barang yang sebelumnya. Nah, di sini aku mau masak terong, tapi bagian terongnya ini ada bagiannya yang busuk, jadi aku pilih-pilih yang bagusnya. Kalau teman-teman biasanya masak terong itu diapain? Kalau aku sih biasanya ya cuman disambal ya teman-teman, karena Pak Su itu tidak suka yang tumis-menumis. Berbeda dengan aku yang sangat hobi tumis-menumis, jadi aku mengalah. Setiap hari wajib ada sambal dan sambal merah. Nah, jadi sambil menggoreng terong, ini aku mau masak nasi dulu. Aku masaknya tidak di magicom ya teman-teman, karena magicom aku rusak. Nah, ini aku masak di pancinya dulu, baru aku pindah ke dandang. Gitu ya teman-teman. Ada yang tahu dandang? Jujur ya teman-teman, aku itu dulu tidak pernah masak. Jarang banget gitu ya, terbilang tidak bisa memasak teman-teman, karena aku bekerja ya. Jadi jarang banget di dapur. Namun setelah menikah, kehidupanku sehari-harinya di dapur. Sekarang aku hobi memasak dan aku hobi berjualan. Ya lumayan ya teman-teman. Walaupun di rumah sambil jaga 2 bocil ya, tapi bisa juga dapat cuan. Hehehe, alhamdulillah. Banyak sedikitnya tetap disyukuri. Teman-teman lagi pada apa nih waktu nonton video aku? Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman, menghibur dan menginspirasi. Walaupun ngomongnya masih belepotan, nggak jelas ya teman-teman. Jangan bosan-bosan nonton video aku. Jangan lupa juga like, comment, subscribe agar aku semangat buat videonya teman-teman. Nah, sebelum aku membuat sambalnya teman-teman, di sini aku mau goreng dulu nugget untuk anak aku. Nah, jadi nuggetnya itu tidak dikasih tepung panir ya teman-teman. Nuggetnya itu cuma dibaluri tepung. Karena anak pertama aku itu tipenya pemilih, dan aku harus pandai-pandai, pintar-pintar untuk mencari inspirasi agar dia mau makan.
ada yang sama juga enggak teman-teman? Ada yang anaknya seperti anak aku? Nah, boleh deh di komen kasih tips buat aku agar anak-anak aku tuh pada doyan makan gitu ya teman-teman. Kadang suka pusing sih, udah capek-capek masak. Hari ini mau yang ini, besok tidak mau lagi. Jadi setiap hari tuh harus menu yang berbeda gitu teman-teman. Kadang pusing juga ya, tapi ya demi anak mau makan harus cari ide sih. Nah, ini nuggetnya udah mateng. Lanjut aku mau goreng bilis ya teman-teman. Aku tipe yang buat bumbu itu duluan teman-teman. Jadi aku buat bumbu cabai, bawang merah putih itu aku blender, aku simpan di kulkas. Jadi sewaktu mau masak tinggal pakai aja teman-teman, karena aku juga sudah menumisnya tapi tidak terlalu matang ya teman-teman, setengah matang asalkan tidak ada airnya. Kandungan airnya sudah habis gitu baru bisa disimpan. Insya Allah tahan sampai setengah bulan ya teman-teman. Jadi masak itu tinggal sat-sat aja gitu. Kalau teman-teman itu tim yang mana gitu? Sama aku kah atau tipe yang mau masak baru giling bumbu gitu? Jadi kalau aku sih ya pilih yang lebih sat-sat aja gitu, karena punya dua bocil sambil jualan itu sungguh ya repot juga gitu. Kak, kakak itu jualan apa sih? Dari tadi kok bilangnya jualan terus? Oh, jadi gini teman-teman, aku itu jualan gorengan ya teman-teman. Ada tahu isi ayam, tempe isi ayam gitu ya teman-teman. Pokoknya ada martabak tahu. Ya gitulah teman-teman, apa yang bisa aku buat enak aku jual, alhamdulillah dapat cuan. Next time insya Allah nanti aku buatin video jualan aku ya teman-teman. Nanti aku kasih resepnya juga. Pokoknya yang mau ikutin boleh banget, yang mau jualan boleh banget ya. Syukur-syukur dapat bermanfaat. Teman-teman juga pada suka gitu ya, pada bisa dapat cuan. Itu aku seneng banget teman-teman. Nah, ini nasinya mau aku pindahin ke pancinya ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku panasin dulu airnya sampai mendidih. Tapi berhubung di sini aku mau jemput anak sekolah, anakku yang besar itu TK ya teman-teman, jadi aku nggak sabaran, airnya belum mendidih udah aku masukin nasinya. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini sih gara-gara rice cooker aku lagi rusak ya teman-teman. Nggak tahu deh kenapa, padahal rice cooker itu masih baru, terbilang 2 bulan dipakai teman-teman, tapi tiba-tiba lampunya tidak hidup, dicolokin dia tidak matang-matang nasinya. Jadi ya udah deh, kembali ke laptop. Nah, ini tadi ayamnya sudah aku cuci, tapi aku lupa record ya teman-teman. Ini tadi tulang-tulangnya udah aku bersihin, dan yang ini dada-dada ini untuk stok lauk anak aku. Dan yang untuk jualan mau aku rebus ya teman-teman. Jadi nanti tinggal aku suwir-suwir biar garcep aja gitu besok pas mau jualan. Biasanya aku tuh kalau jualan buat stok itu untuk 2-3 hari ya teman-teman. Jadi misalnya ini hari Jumat aku belanja, Sabtu Minggu aku itu prepare untuk jualan. Nah, bisa tahan untuk 2-3 hari baru nanti aku buat lagi gitu teman-teman. Nah, di sini ayamnya mau aku rebus dulu. Untuk bumbunya di sini aku cuman pakai jahe geprek dan daun jeruk ya teman-teman, lalu sedikit garam. Udah gitu aja deh, tinggal ditutup sampai matang. Nah, kalau untuk bagian kulit ya teman-teman, setelah udah direbus itu nanti aku blender jadi dia halus. Jangan salpok sama tutupnya ya teman-teman, karena aku tidak punya tutup yang lebar. Nah, tadi itu aku beli telur teman-teman, tapi aku lupa.
Jadi aku beli telur ini satu papannya 50.000 teman-teman. Aku heran, loh kok murah gitu ya. Karena kemarin itu terakhir aku beli telur itu 55. Rupanya telurnya itu kecil-kecil ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa deh. Yang penting telur ya teman-teman. Nah, jadi ada sisa 2 telur yang kemarin aku sisihin dulu. Nanti setelah aku selesai menyusun telur yang ini, baru deh aku letak di atas agar itu yang pertama untuk dipakai ya teman-teman. Lanjut, di sini kita susun bawang per bawang-bawangan. Nah, ini aku rapi-rapiin dulu ya teman-teman. Ada yang sampah-sampah bekas bawang, itu aku bersihin dulu. Tidak lupa aku elap juga teman-teman agar bersih ya teman-teman. Nah, pertama ini aku masukin dulu kentang-kentangnya. Lalu setelah itu baru bawang bombay dan bawang merahnya ya teman-teman. Bawang merah ini karena 1 kilo, jadi aku letak di bagian tengah yang masih kosong. Setelah itu nanti aku lanjut letak kencur. Nah, kencurnya ini mau aku masak untuk buat bumbu pecal karena Pak Su sangat suka sekali dengan pecal. Dan ini juga daun jeruk aku bungkus seperti ini aja ya teman-teman, karena ini bisa tahan. Kalau aku letak di plastik dia biasanya lebih cepat sering busuk teman-teman. Jadi aku pakai kertas yang tidak dipakai seperti ini. Di sini aku siapin tinwal seperti ini, lalu aku petikin cabai-cabainya ya teman-teman. Nah, ini cabai geprek yang tadi 10.000 cuma dapat segini teman-teman. Biasa lagi mahal. Nah, kalau cabai yang hijau ini untuk jualan, jadi nggak aku petikin ya teman-teman. Lanjut aku masukin juga kemiri, karena kalau kemiri itu di dalam kulkas dia lebih awet gitu ya teman-teman. Nah, ini juga terongnya aku masukin di sini aja karena sedikit. Aku lebih suka pakai tinwal gini ya teman-teman. Nah, kalau yang mie ini aku masukkan dalam plastik aja karena lebih gampang aja gitu teman-teman. Lanjut, ini mau mengiris daun bawang dan daun sopnya ya teman-teman. Sebelumnya ini tadi udah aku cuci dan sudah aku tiriskan, jadi tinggal aku potong-potong aja seperti ini. Nah, untuk batang daun perai ini aku pisahin ya teman-teman. Nah, nggak terasa udah 17 menit berlalu. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Nah, ini aku lanjut memotong tadi, lalu aku mau simpan. Dan untuk cabai merahnya nanti mau aku angin-anginin agar tidak busuk ya teman-teman. Jadi aku letak di tampah gitu teman-teman. Semoga videoku ini ada bermanfaatnya ya teman-teman, juga menghibur dan menginspirasi. Oke, kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.